dikenal di tempatnya adalah orang yang dermawan, orang yang... Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Semoga yang datang dengan bahagia Allah bahagiakan, dan yang datang dengan keadaan galau semoga Allah lekas sembuhkan kegalauannya, karena memang di sini ini tempatnya orang-orang galau. Ya. Sembarangan protes. Brother and sister semua di sini nih memang tempat-tempatnya orang-orang yang galau, yang putus asa, orang-orang menyerah, ya jangan semangat terus menyerah, gitu kan? Ya memang tempatnya di sini teman-teman. Karena kita semua di sini nih bukan orang-orang yang alim, yang solih, yang dijamin masuk surga, gitu kan? Kita di sini manusia, sama-sama manusia yang berusaha untuk terus memperbaiki diri, gitu. Makanya ketika ada teman-teman semua nih yang mungkin lagi galau, terus digandeng tangannya diajak kemari, nah itu saya rasa tepat banget gitu Ustaz ya. Karena memang di sini tuh harusnya teman-teman semua ini membawa masalah, gitu. Harusnya membawa masalah untuk sama-sama kita selesaikan masalahnya. Apa namanya? Kalau memang kita bisa kasih solusi, biar kita sama-sama kasih solusi, gitu kan? Terus kalau masalahnya itu bisa buat pelajaran kita semua juga lebih baik lagi, gitu kan. Jadi memang di sini tempatnya orang-orang galau. Alhamdulillah di depan kita semua sudah ada Gurunda yang insya Allah akan memberikan sharing nasihat-nasihatnya buat kita semuanya. Semoga apa yang nanti dia sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada teman-teman semua yang membawa alat tulis seperti buku, pulpen, ataupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disiapkan. Karena di sini kita nyantai, brother. Saya tuh nggak bisa serius, Ustaz. Harus nyantai, enjoy gitu. Ya, kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Insyaallah, syukran jazakallah khair buat Kang Weli yang sudah memberikan waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin amma ba'd. Kakak teteh yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari di hari Ahad ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat terbaik, di momentum terbaik dan bersama orang-orang baik. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat terbaik seperti ini menunjukkan tanda-tanda kebaikan Allah ada pada kita, dan kita termasuk orang-orang yang menginginkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan tentunya pada qudwah hasanah kita, pada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada kesempatan sore hari ini masih melanjutkan kitab Tazkiyatun Nufus. Judulnya berkaitan dengan apa? Judulnya apa? Agar semuanya tidak sia-sia. Agar semuanya tidak sia-sia. Agar semuanya tidak sia-sia. Emang ada gitu Ustaz yang semuanya yang sudah dilakukan kemudian jadi sia-sia? Ada. Jangankan kita dengan Allah. Ketika kita disia-siakan orang di dunia ini begitu sakitnya luar biasa. Apalagi nanti ketika kita berhadapan dengan pengadilan Allah, dan ternyata apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini hanya dengan bungkus kalimat sia-sia. Kan nggak mungkin. Kita nggak pengen semua yang kita kerjakan dari mulai kita akil balik, sujud ruku kita, sedekah kita menjadi sebuah kesia-siaan. Itulah mengapa teman-teman, di antara mafatihus sa'adah, di antara 3 kunci kebahagiaan seseorang, itu sudah Allah kabarkan melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang mengumpulkan 3 kunci ini dalam hidupnya, maka insya Allah langkah kakinya mudah, bahagia akan didapatkan olehnya, dan dia akan mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan. Apa 3 itu? Pertama kata Rasulullah,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Pastikan setiap ilmu yang tercatat dalam catatan kita, ilmu yang masuk ke dalam dada-dada kita adalah ilmu yang nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa cirinya ilmu bermanfaat? 1, dibangun di atas adab. 2, melahirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmunya membumbung tinggi sampai menyentuh langit. Tapi maaf, tingginya ilmu tidak dibangun di atas adab. Itu semua hanya kesia-siaan. Yang kedua, ilmunya banyak, literasinya luas, bacaannya Masya Allah. Tapi maaf, tidak tumbuh dalam dirinya satu sifat yang diinginkan oleh Allah bernama al-khosyah, ketakutan. Jadi semakin banyak ilmu malah semakin membangkang. Padahal para alim ulama di kalangan para sahabat seperti Ibnu Mas'ud beliau mengatakan laisal ilmu bikasrati riwayah innamal ilmu khasyah. Sesungguhnya ilmu bukan banyaknya riwayat yang kamu hafalkan. Ilmu itu adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, ilmu apa? Ilmu adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sungguh di antara hamba-hambaku yang paling takut kata Allah adalah alim ulamanya. Jadi tanda orang itu alim, tanda orang itu berilmu bukan tentang banyaknya bacaan buku yang dia baca atau gelar panjang di samping namanya. Tetapi ciri orang berilmu itu ditandai ketika dia besar ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap kita duduk di majelis ilmu teman-teman yang dimuliakan Allah, ilmu itu melahirkan ketakutan kita kepada Allah. Ada kisah seorang salaf namanya Ar-Razi. Ar-Razi ini punya putra, kakak. Suatu ketika beliau qiyam salat malam. Di saat manusia tertidur, ini bapak sama anaknya tahajud semalam suntuk. Ketika sudah selesai tahajud, anaknya nyeletuk. Jadi, ya nak, sayang banget sih orang-orang ini kok tidur terlelap, malam-malam cuma tidur isinya. Kenapa sih nggak sholat malam kayak kita? Apa nasihat bapaknya? Uskut ya bunai. Dia wahai anak. Demi Allah malam ini kamu tidak mengerjakan sholat tahajud itu lebih utama daripada kamu sudah mengerjakan sholat tahajud, namun kamu merendahkan saudaramu gara-gara tidak beribadah. Selembut itu loh orang, setakut itu loh orang berilmu. Ketika ilmu itu masuk ke dalam dadanya, timbul sifat khosyah, sampai berucap pun berkomentar pun hati-hati. Agar supaya tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita sudah duduk bermajelis ilmu, banyak guru kita datangi, banyak nasihat kita dapatkan, tapi kerasnya hati yang kita dapatkan, kita mudah meremehkan saudara kita, memandang picik pandangan masa lalunya. Ini apa? Bukan orang mukmin ini. Kita tidak pernah diukur dari masa lalu kita. Kita diukur dari hari ini dan penutupan kita. Ada setiap orang diukur dari masa lalu. Allah, antum tidak pantas melihat anak duduk di kursi ini. Sebagaimana kita tidak pantas menikmati indahnya kupu-kupu, karena kupu-kupu berawal dari ulat yang menjijikan. Maka pastikan kunci yang pertama kita dapatkan al-ilmu. Sudah mau hijrah, sudah hijrah, lagi hijrah, jangan jauh-jauh dari ilmu. Karena ilmu adalah muara kebaikan. Siapapun yang jauh dari muara kebaikan, pasti dia akan jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, warizqan thayyiban. Teman-teman mau hijrah, sudah hijrah, lagi semangat hijrah, perhatikan tentang rezeki. Rezeki yang thayyib, ya, rizqan thayyiban, itu adalah apa bahasanya? Bahan bakar, nutrisi, protein, buat langkah kita menuju ke depan lebih baik. Jika ngomongnya sudah hijrah, tapi maaf tidak menghijrahkan makanannya, tidak menghijrahkan rizkinya, tidak menghijrahkan sumber penghasilannya, tetap masa Allah circle-nya masih di tempat-tempat yang haram. So, jangan kaget kalau di tengah perjalanan tiba-tiba nikmatnya iman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kau boleh ambil semuanya di dunia ini. Kau ambil orang tuaku, kau ambil orang-orang yang kucintai, kau ambil hartaku. Tapi satu hal jangan pernah kau ambil nikmatnya beribadah kepadamu ya Allah. Karena kalau seseorang sudah diambil nikmatnya beribadah, contoh, nikmat indahnya duduk di majelis ilmu diambil. Percuma. Mau istri kita 4 anak, banyak properti melimpah semuanya. Maaf, kita nggak nikmat duduk di majelis ilmu. Itu alamatus sa'ah. Tanda-tanda kiamat di dalam diri kita. Kita properti melimpah, aset di mana-mana, nggak nikmat. Ketika kita sholat, itu sudah masalah. Karena Allah boleh ambil semuanya ya Allah, tapi satu hal jangan ambil dariku ya Allah. Apa? Nikmatnya beribadah kepadamu. Makanya salah satu di antara siksa
Orang-orang yang maaf bermaksiat kepada Allah, dicabut kenikmatannya dalam beribadah. Gue dulu sayang banget sama istri gue sebelum nikah. Kok sekarang gue udah jadi istri gak ada sayang-sayangnya. Satu. Dulu saya mengagumi suami saya. Pokoknya di antara sekian banyak peserta switch on itu suami saya yang paling the best. Kok sekarang hambar ya? Kenapa? Kurang garam mau cemplungin dong di pantai. Kenapa gitu? Ini kan gak salah. Dulu Masya Allah, waktu zamannya single, masih jadi mahasantri atau menjadi santriwati, satu hari hatam, 10 juz hatam gitu. Kenapa ketika sudah menikah kok jadi hamba? Saya teringat ada nasihat seorang syekh. Syekh ini didatangi thalibah, seorang penuntut ilmu di kalangan akhwat datang. Ya Syekh, ada soal, saya punya pertanyaan Syekh. Dulu waktu saya single, enak betul, sholat tahajud, murojaah, ngafal Quran. Aku kira punya suami kok hambar ya. Apa kata Syekhnya? Coba antum pelajari dulu hubungan antum dengan suami antum. Jangan-jangan ada hak suami antum yang antum belum tunaikan. Dan betul tadi, Masya Allah. Jadi teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, rizki yang thayyib itu menentukan garis finish kita. Maka pastikan amunisi yang masuk ke dalam diri kita itu benar-benar halalan, thayyiban. Jangan sampai tidak halal. Karena itu sumber kebahagiaan. Sedangkan yang ketiga, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kunci atau mafatihus sa'adah kata Rasulullah adalah wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Makanya berbicara tentang tema kita hari ini, agar amal tak sia-sia, agar semuanya tidak sia-sia, intinya gimana caranya amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di dalam Al-Quran, Anda sebutkan dalam satu surah di dalam Al-Quran, Al-Furqan ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu, dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka sudah kerjakan. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amal itu menjadi sia-sia. Ya Allah, kita sudah pede banget di dunia, sudah kajian, ruku, sujud, sedekah, berinfak. Tiba-tiba ketika di pengadilan Allah divonis dengan kalimat haba'an manthura. Siapakah haba'an manthura ini? Dalam ayat ini khitabnya adalah orang kafir yang dia berlaku baik, tapi dia tidak baik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sekutukan Allah, maka sia-sia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Mulk itu, di antara kalimatnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan ini memang ujian. Di antara hikmahnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian buat kalian agar kalian beramal dengan amalan terbaik. Ketika Allah mengatakan amalan terbaik, Fudail bin Iyad mengatakan yang disebut dengan amalan terbaik itu memiliki klasifikasi dua. Ayakunu khalisan wa ayakuna shawaban. Satu, amalan terbaik itu adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan. Yang kedua, amalan terbaik itu amalan yang dibangun mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi indah betul nasihatnya Fudail bin Iyad. Maka jangan sampai amalan-amalan kita itu menjadi sebuah kesia-siaan. Oh berarti termasuk yang menjadi amal sia-sia itu menyekutukan Allah. Tidak hanya menyekutukan Allah. Ada satu amalan yang sering kita remehkan, padahal amalan itu menjadi amalan yang lain sia-sia. Apa Ustaz? Su'ul adab, akhlak yang buruk. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Makanya saya berharap teman-teman, ketika kita sudah duduk di majelis-majelis macam ini, kata Imam Ibn Rajab, salah satu indikator orang itu duduk di majelis ilmu dan ilmunya masuk ke dalam dada, itu satu, ziyadatul mahabbah, ditambah kecintaannya kepada saudara mukmin. Akhlaknya jadi benar gitu. Satu contoh, Ibrahim An-Nukhai, itu seorang tabi'in kalau tidak salah. Ibrahim An-Nukhai itu punya murid namanya Sulaiman. Jadi guru dan murid ini diuji oleh Allah. Gurunya juling, muridnya buta. Ketika berjalan di satu jalan menuju masjid jami untuk sholat berjamaah, orang-orang awam itu sering komentar, tuh, lihat, ada orang juling nuntut orang buta. Ketawa. Berikutnya lagi lewat, demikian sikap orang awam. Sampai akhirnya Ibrahim An-Nukhai mengatakan kepada Sulaiman dengan kalimat, wahai muridku, besok-besok jangan lewat sini lagi ya. Kenapa ya Syekh? Kenapa wahai guru? Dah enak jadi bahan omongan orang.
Nggak apa-apa, mereka ngomongin kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Apa kata orang soleh ini? Kata Ibrahim An-Nakhai, ini seorang salafi, akhlaknya para salafi, bilang gini, jangan gitu. Aku tidak mau ada satupun orang mukmin terpleset jatuh ke panas api neraka gara-gara saya. Saya pengen semuanya masuk surga Allah. Jangan saya masuk surga, orang lain masuk neraka. Luar biasa nasihatnya. Nah kita kadang-kadang kepedean. Biarkan dia mendapatkan hidayah. Kalau buat kita menjelas dapat hidayah masuk surga, kita mudah nih. Nah apa nih? Akhlaknya siapa? Maka salah satu yang menjadikan amalan itu sering sia-sia adalah akhlak yang buruk. Dalam satu pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sering dialog. Makanya teman-teman sharing time ini sebenarnya sih pengen harapan itu lebih banyak dialog. Komunikasi terbaik adalah komunikasi terbuka kan. Anak tahu keinginan antum tahu keinginan anak gitu. Istri dan suami pun sama. Suaminya tahu yang diinginkan istri pun sama. Jangan timpang komunikasinya. Nah, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun komunikasi dengan para sahabat. Kata Rasulullah, "Atadrunal muflis." Tahukah kalian siapa sih orang yang bangkrut, orang yang pailit? Sahabat jawab. Adabnya sahabat kalau tahu ya bilang tahu, kalau nggak tahu bilang Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, "Al-muflisu min ummati, al-muflisu fina man laisa lahu dinar wala dirham." Ya Rasulullah. Jadi orang yang bangkrut menurut kami itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya dinar dan dirham, nggak punya uang, orang bangkrut maksudnya gitu. Tiba-tiba Rasul mengatakan, al-muflisu min ummati. Orang yang pailit, orang yang bangkrut dari umatku, orang yang sia-sia dari umatku adalah orang-orang yang datang nanti kepada Allah dengan pahala salat, zakat, puasa, bentuknya sudah pahala. Berarti amalannya ikhlas karena Allah dan amalannya sudah sesuai sunnah. Udah bener. Bentuknya sudah pahala. Cuma sayang ada kecacatan. Akhlaknya buruk. Dia sibuk mengisi bejana dengan air. Tapi dia lupa menutup kalau ada celah bolong di bejana tersebut. Kan sia-sia. Dimasukkan lagi air bolong lagi. Dimasukkan air lagi bolong lagi. Sama. Kayak orang rajin ngaji tapi akhlaknya nggak mau dirubah. Maka ketika Rasul mengatakan orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang dengan sholat, dengan pahala zakat, pahala puasa. Tapi kata Rasulullah, waqad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa saqama dama hadha, wa akala mala hadha, wa daraba hadha. Kata Rasulullah, masalahnya orang ini lisannya sering mencela, sering memfitnah, makan harta saudaranya, mukul saudaranya, menumpahkan darah saudaranya. Maka semua kebaikan yang dia lakukan di dunia, sholat, puasa, zakat, diambil sama Allah, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Ya Rasulullah. Kalau belum cukup gimana ya Rasul? Udah pahalanya sedikit dibagi ke orang. Maka kata Rasulullah, diambillah keburukan-keburukan orang yang dizalimi, kemudian dilemparkan kepada orang yang menzalimi. Adakah orang yang lebih sia-sia daripada orang ini? Datang ke puncak gunung membawa banyak bekal makanan, belum sempat dimakan, diganti sama batu, disuruh turun lagi. Ya Allah, rugi betul. Nah, salah satu di antaranya adalah akhlak. Sebab karena akhlak. Jangan sampai udah ngaji tapi Masya Allah akhlaknya nggak ada perubahan. Mencela satu sama lain dan lain sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ilmu itu masuk ke dalam hati kita itu, membasahi yang kering, menghidupkan yang mati, membuat kita semakin cinta dengan saudara-saudara kita. Maka tema kajian kita pada sore hari ini bertemakan agar amalan tak sia-sia tepat. Jadi satu di antara akhlak yang buruk menjadikan amalan kita sia-sia. Yang kedua, di antara yang menjadikan amalan kita sering sia-sia adalah karena amalan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau kita sering futur di pengajian futur, amal kebaikan futur, dikit-dikit ngerasa down, dikit-dikit ngerasa patah, ini menunjukkan bahwa kita kurang ikhlas menjalani hidup ini. Kurang ikhlas. Karena ada kabar gembira dari iblis. Hanya satu orang hamba yang tidak bisa digoda oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika iblis berdialog dengan Allah, iblis disesatkan oleh Allah, minta ditangguhkan. Iblis bersumpah akan menggoda manusia dari kanan, kiri, atas, bawah. Iblis sendiri yang ngomong, saya tidak bisa goda hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Jadi menunjukkan kalau kita sering tidak stabil, berarti kita ini kurang ikhlas. Jadi perempuan ngeluh,
Lagi single ngeluh, doanya pengen punya pasangan, dikasih pasangan ngeluh. Dulu doanya kencang banget, ya Allah pengen banget Ustaz, saya pengen dapat suami itu kayak Ustaz. Waduh, Masya Allah. Siapa tuh sama Ustaz? Tiap hari tinggal aja. Gitu, Masya Allah. Enak orang mah healing liburan. Ini yang paling jadi kirimin udah nyampe ini. Alhamdulillah masalah gitu aja chattingannya. Sudah nggak minta yang cocok, nggak usah muluk-muluk gitu lah. Ya? Apa setelah sudah menikah selesai masalahnya? Enggak. Kalau isinya keluhan terus menjalani hidup ini, itu menunjukkan kita kurang ikhlas. Karena ikhlas itu tentang apa yang kita berikan. Sedangkan ridho itu tentang apa yang kita terima. Maka pastikan amalan-amalan kita ikhlas. Dan emang kalau nggak ikhlas ancamannya kayak gimana? Ya Allah, ya Rabb. Besar apapun amalan kita kalau tidak dibangun di atas keikhlasan itu menjadi sebuah kesia-siaan. Maka kita urut nih, walau kita kajian yang seperti tematik, Anda sengaja urut supaya bisa teman-teman menulisnya enak. Pertama, definisi ikhlas. Ustaz, apakah yang disebut dengan ikhlas itu orang-orang yang beramal dengan mukadimah gini Pak Ustaz? Ya, saya mah bukan nggak ikhlas ya beramal kayak gini nih. Apakah dengan mukadimah seperti itu orang ikhlas? Atau ada orang bilang beramal, ya saya mah bukan mau nyebut-nyebut amal soleh ya. Kalau ya switch on ini kalau nggak ada saya nggak jalan. Apakah itu keikhlasan? Maka definisi ikhlas itu indah disampaikan oleh seorang tokoh di tabi'ut tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad gini, tarkul amal min ajlin nasi riya'un, wal amalu min ajlin nasi syirkun, wal ikhlas an yu'afika Allah minhuma. Orang yang meninggalkan amalan karena manusia itu namanya riya. Nanti Anda buat contohnya biar teman-teman lebih nangkep. Wal amalu min ajlin nasyir, dan orang yang beramal tujuannya untuk manusia itu adalah kesyirikan. Terus yang ikhlas kayak gimana Ustaz? Yang ikhlas itu ninggalin amal, beramal, tidak pernah karena manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada seorang ulama dikisahkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Dia biasanya alim ini sholatnya soft depan. Soft depan. Oh. Biasanya gitu kan. Allah. Ulang lagi. Allah. Sampai yang lainnya nonton. Allah. Biasanya soft depan. Satu ketika terlambat teman-teman. Softnya 2. Di soft kedua. Itu ngerasa banget berdosa. Allah. Saya alim berilmu. Kenapa soft saya kedua? Aib buat saya. Orang semacam ini, kata Dr. Ahmad Farid, itu orang yang rusak keikhlasannya. Karena orang yang ikhlas itu mau dia ninggalin amal atau beramal bukan karena manusia. Gua nggak pengen di depan, nanti dikira so alim. Itu sudah ria. Kan banyak tuh anak-anak muda tuh yang bilang gini, malas gue mau pakai gamis ngapain? Nanti disangka so alim. Ente sudah ria. Nanti sudah ria. Atau sengaja di rumah pakai gamis banget gitu, nyata pengen gamis, pakai sorban, muter-muter gitu 3 kali lilitan gitu. Terus biar nanti awat-awat itu terkesima dengan aura-aura apa? Aura-auran apa aura-auran? Aura-aura syekh gitu. Saya puji gitu ya. Aura-auran gitu ya. Itu sudah syirik, sama konotasinya dari ya. Ikhlas itu mau antum pakai peci, nggak pakai peci, pakai sorban, nggak pakai sorban, itu bukan karena manusia. Bukan karena manusia. Karena Allah. Jadi sederhana, orang yang langkah kakinya dari awal karena Allah, gak mungkin dia berhenti untuk melakukan kebaikan gara-gara manusia. Ingat tadi, orang yang sudah ikhlas karena Allah, gak mungkin berhenti karena manusia. Gue pengen hijrah nih karena Allah. Dia gak akan pernah dengerin suara sumbang manusia. Mau ngomong apa, mau hijrah ke penampilannya kayak bodoh amat gue karena Allah. Terserah. Maka untuk menjaga itu semua kita harus tahu definisinya. Fudail bin Iyad mendefinisikan orang ikhlas itu ninggalin amal atau beramal bukan karena manusia, karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak tuh? Bisa enggak? Kan dicek misalkan kayak gini. Oke, kajian pertama switch on. 10 peserta pertama dikasih iPhone dari Kang Bamas yang mereknya Proman gitu misalkan. Amin. Wow, semangat foto-foto. Sampai ada yang nginep tarhim berangkat dari rumah gitu. Sampai buat tenda-tenda gitu. Awalnya gitu dipancing. Nanti iPhone-nya dikurangi, tadinya 10 jadi 5 kan gitu. Terus jadi 2. Jadi sampai nggak ada iPhone masih nggak datang ke sini gitu. Itu butuh proses. Walau keikhlasan itu
Teman-teman jangan buru-buru ngejat orang, apa sih? Kayaknya ngincar banget kalau kajian si contoh ngincar tahunnya katanya gitu. Serius ada apa tuh cerita? Ustaz, nggak ada bacem tak? Ya Allah, kata saya. Jauh-jauh ke majelis ilmu cari bacem kata saya. Masya Allah. Oh, katanya ada kabar gembira minggu depan insya Allah tahu Sumedang katanya. Majelis ilmu apa wisata kuliner ini? Ya Masya Allah luar biasa. Jadi butuh proses teman-teman, butuh proses. Jangan buru-buru ngejat dan sebagainya. Anda nggak pernah ada tulisan yang pakai jeans nggak boleh kajian, yang nggak pakai kerudung nggak boleh kajian, silakan nggak pakai kerudung aja. Tapi kalau 2-3 kali, insya Allah nanti kita dikerudungin, insya Allah. Yang paling indah tuh ngasih hadiah. Ini ukti ada kerudung buat kamu. Itu paling top. Jangan kencang-kencang dulu. Mana ada akhwat pengen ikut kajian? Ya karena namanya ibunya kolot gitu ya. Pakainya jeans, marah si ibunya. Bang, mau mama aja. Kajian pakai jeans dibanting, nggak mau kajian. Nah, kan akhirnya lebih mudorot. Coba kalau kajian, Masya Allah indah yang melihat wajah-wajah laki-laki yang teduh seperti ini. Ngantuk, bukan teduh. Di pagi ngebahas tentang menuntut ilmu. Di antara janjinya Rasulullah itu orang yang duduk di majelis ilmu itu, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di majelis ilmu, di rumah Allah, di masjid, itu Allah akan turunkan ketenangan. Bener, separuh ikhwan itu semuanya tidur. Terbukti kata hadis Rasulullah ini. Diberikan ketenangan betul. Masya Allah, luar biasa. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu, ikhlas itu butuh proses. Butuh proses tahapannya. Jangan terburu-buru setelah kita tahu definisinya dari Fudail bin Iyad. Itu luar biasa. Emang Ustaz, kenapa kita harus ikhlas? Pertanyaannya. Agar tadi, satu amalan kita tidak sia-sia. Yang kedua, agar kita diberikan puncak kenikmatan sebagai penghuni surga itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah sendiri yang mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun yang berharap perjumpaannya dengan Allah, adakah kenikmatan yang lebih indah daripada seorang hamba melihat wajah Allah? Enggak ada, teman-teman. Kenapa Rasul memerintahkan kita, idza sa'altal jannah, jika kalian sa'altumul jannah, jika kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus a'la wa awsat, yang paling tinggi, paling mulia. Karena maaf, indahnya surga Firdaus karena di atasnya ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari surga tersebut bisa melihat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa arsy Allah? Ya, kita imani apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Karena yang paling mengerti sifat Allah ya Allah itu sendiri, yang paling mengerti sifat Allah ya selanjutnya adalah Rasulullah SAW. Selesai. Tidak boleh tamtsil, tidak boleh mempermisalkan, mujassimah, mempermisalkan Allah seperti hambanya. Enggak. Karena Allah sudah ngasih statement sendiri kok. Laika kamitslihi syai'un. Aku nggak ada yang serupa dengan aku, kata Allah. Selesai. Jadi nggak usah ada perdebatan lagi. Ini kerjanya mujassimah nanti. Mempermisalkan Allah dengan manusia. Selesai. Saya sudah membuat statement di sini. Tidak ada yang bisa mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya berjumpa dengan Allah. Walau prosesnya betul-betul, ya Allah, orang yang ikhlas itu Masya Allah, luar biasa. Bahkan di antara sekian banyak para ulama salaf, ulama malah sepakat bahwa yang paling sulit itu menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasannya. Teman-teman datang ke majelis ini, Anda yakin mukhtalifat itu berbeda-beda niatnya. Berbeda-beda niatnya. Ada yang niatnya mungkin, boring juga, gak ada kegiatan lah. Mending kajian, seru kayaknya. Ada yang juga sambil ikhtiar, semoga jodohku bertemu di Arga Baja, gitu, misalkan. Bisa dibuat tidur bilang, bisa, insya Allah. Macam-macam lah gitu. Ada yang gabut, ada yang memang ketemu teman lama di situ di majelis, macam-macam gitu. Walau kita datang dengan niat yang berbeda-beda, Ana berharap pulang kita dengan niat yang sama. Amin ya Rabbal. Datang berbeda-beda wajar, tapi pulang harus punya visi misi yang sama, yang membawa surga Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena proses ikhlas itu panjang, teman-teman. Jangan dipikir gampang. Contoh aja, contoh. Di daerah Bandar Lampung itu ada satu masjid yang saya unik gitu. Masjid di daerah Bandar Lampung itu kalau ada orang ngasih infak atau kotak infak gitu Jumatan, dia langsung ditotal langsung. Apa mas 10.000, Haryanto 20.000, 40.000 gitu langsung jumlah ini. Saya berpikir itu orang gimana cara menjaga keikhlasan supaya tidak disebut namanya. Ada cerita teman lucu, katanya ada orang yang ngomongnya kayak gini.
Ketika orang nyebut fulan 20.000, fulan 20.000, disikut sama temennya. Orang-orang tidak ikhlas. Harusnya kalau beramal itu disembunyikan, nggak perlu orang lain tahu. Hamba Allah 500.000. Tuh kayak saya nggak nyebut nama siapa-siapa. Ya kayaknya halus sih sebenarnya, tapi tetap aja juga gitu jatuhnya, nggak ikhlas. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-mukhlis man yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayi'atahu. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang ikhlas itu orang yang pandai menjaga kebaikannya kayak ngejaga keburukannya. Dan hati-hati dengan mukodimah yang sering kita bilang, bukannya nggak ikhlas ya saya yang ngomong kayak gini nih ya. Ya kalau pengen makan mah kerja. Sering kayak gitu, hati-hati. Luar biasa. Setan tuh nggak berhenti untuk menggoda kita, merusak niat kita terus seperti itu. Terus seperti itu. Maka hati-hati, jangan ngerasa nyaman, ngerasa kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul jangan. Karena ciri-ciri orang yang mukhlis itu adalah orang yang senantiasa khawatir kalau amalannya tidak diterima. Makanya terus berupaya memperbaiki. Kalau sudah ngerasa tiba-tiba pulang kajian dari sini yang dibawa adalah kesombongan, ya Allah, ya Allah. Sejak kajian tadi sama Ustaz Mangkok, hati itu merasa bersih, semua penyakit-penyakit ria, sombong itu menyingkir dengan sendirinya. Merasa seperti dilahirkan lagi. Ya Allah, begitu sucinya aku, ya Allah. Baik banget ya. Sudahlah. Kita ini kotor, cuma orang lain tidak tahu aja kekotoran kita. Kita ini busuk, cuma kasih sayang Allah yang menutupi kebusukan kita. Anda setiap dosa yang kita lakukan itu berbau seperti bau aroma bangkai gitu. Laksana niscaya tidak ada orang yang mau duduk-duduk samping-sampingan dengan kita ini. Saking busuknya. Maka teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan tadi perlu senantiasa dijaga. Perlu senantiasa dijaga. Karena keikhlasan itu menentukan jadikah amalan kita menjadi kebaikan, kesia-siaan, atau sebaliknya diajar. Contoh, ketika Imam Ibnu Rajab mengutip hadis Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 1, yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tentang innamal a'malu binniyat. Al-Imam Ibnu Rajab mengutip orang-orang yang beramal. Kata beliau menyebutkan kasus siapa saja yang beramal sejak awal itu sudah bukan karena Allah, sudah amalannya sia-sia. Yang kedua, nanti dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Ustaz gimana kalau beramal awalnya ikhlas nih, di tengah-tengah ada tuh sesuatu yang kita menjadikan mengurangi niat kita. Kalau itu mendominan, maka sama, amalan kita juga sia-sia. Tapi kalau sejak awal misalkan pengen berperang selain membela agama Allah, pengen ghanimah, gimana? Apakah amalan kita sia-sia? Enggak, cuma dikurangi jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diparok gitu, sudah dibagi karena dia mendapatkan ghanimah tadi. Itu beraneka ragam orang memasang niat dan berakhir beda-beda. Makanya Abdullah ibnu Mubarak itu pernah memberikan nasihat. Catat baik-baik teman-teman. Rubba amalin shaghir tu'azzimu an-niyah. Betapa banyak amalan itu kecil jadi besar gara-gara niat, gara-gara keikhlasannya tadi. Wa rubba amalin kabir tusaghiru bin-niyah. Dan betapa banyak amalan itu besar jadi kerdil, hilang, bahkan kesia-siaan gara-gara sebuah niat. Ngeri Ustaz, ya ngeri. Contoh, ketika Dr. Ed Al-Qarni mengutip sebuah hadis agak sedikit panjang dalam kitab beliau Kaifa Tatlubul Ilm, beliau mengurutkan ada 3 kata Rasulullah, inna awwala, sesungguhnya ada 3 orang pertama yang akan dihisab di hadapan Allah. 1, hamilul Quran. 2, dzumalin, orang yang punya harta itu. 3, mujahid fi sabilillah. Jadi tiga-tiganya ini, Masya Allah ngomong, ketika di pengadilan Allah ditanya sama Allah, ditunjukin. Pertama tadi hamilul Quran, orang yang kesehariannya hafal Quran, belajar Quran, mentahdir Al-Quran, dikasih oleh Allah. Pertama, keutamaannya setiap ayat mendapatkan satu kebaikan. Kalau dia hafal Quran, orang tuanya dikasih mahkota banyak betul. Iqra' fartakin, baca naiklah terus gitu banyak. Tiba-tiba Allah bertanya sama orang yang tadi ngafal Quran, belajar Quran tadi. Maka amil tabihi. Apa yang sudah kamu amalkan untuk mendapatkan itu semua? Pede orang itu bilang, saya baca Quran siang malam ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu baca Al-Quran, suara-suarakan dengan suara merdu, kamu hanya ingin dipanggil liuqalu qari, kamu dipanggil supaya qari, suara kamu merdu, orang-orang Masya Allah memuji kamu, gitu doang kan? Kata Allah. Orang itu tertunduk layu, dan Allah melemparkan dia sampai tersungkur wajahnya ke panas api neraka. Kedua, orang-orang yang punya harta,
Dia biasa berbagi hartanya, dikenal di tempatnya adalah orang yang dermawan, orang yang gampang berbagi. Masya Allah, luar biasa. Tanya sama Allah, apa yang sudah kamu lakukan untuk mendapatkan semua reward dan apresiasi dari aku ini? Dia bilang, ya saya bagi harta. Bohong atau kadzab. Kamu bagi harta ini supaya dipanggil dermawan kan? Orang lain memujimu, mengapresiasimu. Kalau orang lain nggak muji, kamu kan nggak bagi. Orang itu tertunduk lagi dan dilemparkan di panas api neraka. Yang ketiga, teman-teman, orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah wadirwatus sanami al-jihad fi sabilillah. Puncak amalan tertinggi dalam Islam itu berjihad. Tentu dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Makanya Nabi mengatakan Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dirwatus sanami al-jihad fi sabilillah. Tapi puncak ibadah ini bukan jaminan orang itu dijamin di surga Allah. Buktinya ada seorang mujahid yang ditanya oleh Allah nanti akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Dia akan memberikan syafaat kepada saudaranya. Rohnya dimasukkan ke burung tembolok berwarna hijau. Dia terbang mengelilingi surga. Janji-janji Allah untuk para syuhada. Tapi ketika ditanya apa yang kamu lakukan? Pede orang ini mengatakan, Istushhidtu ya Allah. Aku mati syahid karena ya Allah. Kata Allah, bohong. Bukankah kamu lakukan itu biar dipanggil keren, pahlawan, pemberani, syaja'ah. Kamu juga berperangnya bukan karena agama, kan karena bendera, karena kelompokmu, bukan karena diriku. Maka dia pun dilemparkan di panas api neraka. Dan sahabat namanya Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, apakah ya Rasulullah orang yang berperang bukan karena Allah itu akan menjadi sia-sia gitu? Rasul bilang sia-sia. Diulangi lagi, ya Rasulullah kalau orang berperang ini bukan karena Allah sia-sia. Saking diulang kembali Rasul mengatakan, Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu. Allah tidak akan menerima satu amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan. Karena ikhlas dengan jujur itu teman-teman, itu satu paket. Orang yang ikhlas adalah jujur beramalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jujur hijrah nih, enggak usah khawatir, dikawal sama Allah. Dikawal sama Allah. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan menghantarmu pada kebaikan. Dan tempat kebaikan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Simpel. Alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur. Contoh yang paling utama adalah menjaga kejujuran tadi, ikhlas itu. Berapa kali dalam hadis ini saya ulang-ulang riwayat Imam An-Nasai ketika ada Arab Baduy yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis puncak lemes, ingat hadis ini teman-teman. Capek kita beragama ini, ingat hadis ini teman-teman. Allah melihat kejujuran kita. Ada seorang Arab Baduy, dia mengucapkan kalimat syahadat, kemudian masuk Islam, ikut sama Nabi, hijrah ke Madinah, dia pun ikut hijrah. Bahkan Nabi mengatakan, wahai sahabatku, pastikan Arab Baduy ini selamat sampai kota Madinah. Dipastikan sama sahabat dikawal. Ketika sampai di Madinah tahun 2 Hijriah, perpecahlah perang Badar. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan luar biasa, ghanimah melimpah, dibagi-bagi sama Nabi, termasuk Arab Baduy itu dapat harta ghanimah. Bukankah ketika dibawa kepada Arab Baduy tersebut dikasih, Arab Baduy itu kebingungan tadi. Ini pentingnya menjaga keikhlasan. Apa kata Arab Baduy itu? Mahada, ini apa wahai sahabat? Kepada sahabat. Kata sahabat, hada qismun qasaman nabiyulak. Ini bagian yang Nabi bagi buat kamu. Dipegang lagi harta ghanimah tersebut. Padahal harta ghanimah itu uhillat 'alaikumul ghanaim, kata Rasul. Harta yang paling halal itu harta ghanimah. Kenapa? Padahal sebelum di zaman Nabi harta ghanimah itu tidak dibagikan. Bahkan di zaman beberapa anbiya itu ditumpukkan di tempat yang tinggi, sambar geledek udah selesai semuanya. Tapi di zaman Nabi harta ghanimah itu dibagi. Masya Allah. Dibagikan karena harta ghanimah itu ketika diambil dari musuh-musuh Allah tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Karena hartanya kita ambil. Itulah kenapa harta itu thayyib, berkah, baik. Karena menghambat dia melakukan kesyirikan tadi. Sudah dibagi. Nabi mana? Kata Baduy itu. Di sana Nabi. Dibawa tuh. Ditaruh di hadapan Nabi. Dia tanya. Ma'al hada ya Rasul. Mahada ya Rasul. Ini apa ya Rasul? Ya hada qismun qasamtu laka. Ini bagiannya aku bagi buat kamu. Diam aja Nabi. Ngomong lagi. Sambil matanya berkaca-kaca. Karena saking jujurnya menjaga niat dan hatinya. Dia bilang. Ma'al hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Bukan karena harta ini saya ikut engkau ya Rasul. Saya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, saya berjihad bukan karena harta ini. Terus karena apa? Kata Rasulullah. Saya cuma pengen kalau saya masuk Islam, saya ikut hijrah, saya ikut berjihad, saya cuma pengen diberikan kesyahidan oleh Allah. Nanti kalau ada peperangan, saya pengen di sini nih ya Rasul. Di leher inilah saya ingin tertusuk anak panah, saya tersungkur, langit terbuka para bidadari dan hurun yang menyambutku. Itu saja ya Rasulullah. Rasul tersenyum. Kata Rasul, intasdukillah yasduka.
Kalau kamu jujur dengan cita-citamu, Allah akan merealisasikan untukmu. Kalimat ini yang anak pegang imani sehari-hari. Kalau kamu jujur, bukan lulusan mana-mana, bisa terbangun pesantren. Siapa yang kejujuran itu? Karena ada orang buta hafal Quran gara-gara jujur pengen hafal Quran. Ada orang yang bukan hartawan tapi bisa haji dan umroh karena jujur pengen ke sana. Ada orang yang lulusan SMA tapi bisa bangun pesantren besar luar biasa karena jujur ingin memberikan kemanfaatan buat umat. Yang dijaga adalah kejujuran. Maka ketika Rasulullah mengatakan intas dukilah yasduka, kalau kamu jujur, Allah yang akan mengaplikasikan dan merealisasikan itu untukmu. Dipegang betul-betul sama Arab Badui tersebut. Tahun 3 Hijriah terjadi peperangan Uhud. Meninggal dunia banyak di kalangan para syuhada. Ketika Nabi menyisikan ini pamannya, ini ada Mus'ab bin Umar dan lain sebagainya. Nabi, kok ada satu orang ini saya kenal, Rasulullah. Bukan banyak pun Nabi mengenal. Maka Rasulullah SAW membalikan badannya memanggil para sahabat. Ayo ashabi, para sahabat bersih minta maaf. Apakah ini Arab Badui yang nolak harta ghanimah itu? Dibalik sama para sahabat. Oh ya Rasulullah, ini orangnya. Rasul terkagum-kagum karena anak panah itu nempel persis di lehernya. Ngangkat Rasul berdiri. Allahumma hadha abduka. Kharaja fi sabilika. Qatala hatta qutila. Ya Allah, ini hambamu. Dia keluar dengan jujur, masuk Islam, hijrah, bahkan ikut berperang membela agamamu. Ya Allah, berikan dia ampunan. Didoain langsung, ngalir doain para nabi. Nabi mendoakan dia. Betapa beruntungnya padahal Arab Badui. Tidak dikenal nasabnya, tidak dikenal tempat tinggalnya, strata sosial tidak dikenal orang lain. Tapi ketika dia menjaga kejujuran yang menginginkan surga, buktinya Allah berikan surga dengan indah seperti dia minta. Sedetail itu dia minta, sedetail itu Allah berikan. Apalah cuma minta pengen, ya Allah tahun ini saya pengen punya suami, ya Allah saya pengen punya istri, ya Allah saya pengen punya usaha. Itu remeh temeh. Tapi kita sendiri yang ragu meminta sama Allah. Hati kita ini lalai, lisan kita mengucapkan, ya Allah saya pengen ini, tapi kita tidak mengimani. Itu masalahnya. Makanya sering apa kita terhambat karena kita nggak selaras antara iman dengan lisan, nggak sejalan. Makanya ulama mengatakan andai kata ada dua kondisi, lebih utama doa dengan hati apa dengan doa dengan lisan? Kata ulama, bil qalbi afdal. Dengan hati lebih utama doa itu daripada lisan. Karena kalau lisan bagaimana dengan orang yang bisu? Kalau lisan bagaimana dengan orang yang terluka yang tidak bisa mengucapkan kata-kata? Tapi dengan hati lebih bisa nembus dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau afdalnya lisan dan hati sejajar, seirama ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kejujuran. Maka kalau hari ini maaf teman-teman dan anak pribadi sering terombang-ambing, ya Allah, jatuh lagi, bangun lagi. Demi Allah, setiap orang pasti terjatuh. Tapi tidak setiap orang memilih untuk bangkit kembali dari jatuhnya. Silakan. Kalau hari ini jatuh lagi, mau tobat jatuh lagi, mau bener jatuh lagi, bangun terus. Anak misalkan ajak teman-teman sekalian, yuk kita ke pohon buah sana. Ada teman-teman jatuh. Kalau antum bangun dan kemudian jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, insya Allah, kalau antum sabar, antum sampai ke pohon tersebut. Tapi kalau antum sekali jatuh dan tidak memilih untuk bangun lagi, nggak akan pernah sampai ke pohon tersebut. Nggak akan pernah sampai. Maka lihat, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, kata Rasul. Jujur akan membawamu kepada kebaikan. Kebaikan akan membawamu kepada surga. Jadi sering yang terpelontang-pelanting nih kaki jatuh lagi, aduh. Tandanya kita belum ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi capek. Ustaz menjalankan hidup ini banyak ujian. Teman-teman, saya kasih tips simple yang coba anak praktekkan alhamdulillah mujarab. Yang perlu dijaga oleh kita setiap harinya ini adalah mindset. Pola pikir. Pikiran yang jernih. Husnuzon sama Allah. Tahu kalau orang tidak menyiapkan mindset dengan baik, pasti akan kecewa. Contoh sederhana. Teman-teman, nanti akan besok, anak ajak teman-teman semuanya kita camping ke pesawahan. Atau camping ke air terjun. Pasti mindset antum akan membentuk. Yang namanya air terjun pasti main air. Jalannya agak jauh. Wajar dong kalau kainnya yang kita pakai nanti kotor dan lain sebagainya. Sejak awal mindset sudah disiapkan. Maka ketika medan itu sudah dihadirkan, kita biasa-biasa saja. Akan tampak biasa. Tapi buat orang-orang yang dadakan, yang nggak ngerti, yang nggak paham apa-apa, tiba-tiba dibawa ke pasar, ini kotor, ini jijik, ada ulat, ada ini sebagainya. Masya Allah. Lah kan sejak awal kita paham bahwa dunia ini darul ibtila. Sejak awal kan kita ngerti kalau dunia ini memang negeri ujian. Negerinya terkumpulnya rasa sakit, tempat tidak ada yang menyenangkan di dunia ini. Kok kita salah mindsetnya? Biar kita baik-baik saja.
Rusak loh kalau kita nggak ngejaga mindset. Contoh satu perusahaan, ownernya, mindsetnya adalah office boy. Kalau bisa maju, nggak bakal bisa. Office boy-nya kayak direktur utama, ngatur-ngatur, bubar. Harus tahu porsinya masing-masing. Kita ini sejak awal makhluk. Allah kholik. Kita ini yang diciptakan Allah, Allah yang menciptakan kita. Kita udah ngomong, raditu billahi robba, wabil islami. Sudah ridho Allah sebagai sesembahan kita. Itu terserah Allah mau uji kita dengan ujian apa. Karena kita hanya makhluk bisa menerima, walau Allah tidak mengatakan kamu baik-baik saja, tapi Allah berpesan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian yang aku berikan kecuali kamu melewatinya, mampu melewatinya. Tapi kita sendiri yang memilih tidak mampu. Kita sendiri yang tergelincir dari itu semuanya. Maka majelis ilmu, amal soleh, teman, lingkungan, itu semua dalam rangka untuk menjaga kewarasan mindset dan mental kita tadi. Karena hari ini mental anak-anak muda ini sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Rusak. Serut lagi ngeliat di Facebook nanti kampanye LGBT lagi. Tokoh-tokoh nasional, ini LGBT harus toleransi, hak manusia dan sebagainya. Kependak rincang, terkarungi serius. Ngomong apa sih orang ini? Mutar-mutar gitu tuh. Kayak aneh gitu loh. Kayak kita tuh maaf ketika nonton itu dengan gelar yang panjang tuh sok tahu kalau bahasa anak mah. Sok tahu. Kalau kita sejak awal makhluk ada sang pencipta namanya Kholik, kayak Allah gak mandu gitu kalau ada kayak gitu tuh ngapain kita? Lah, Allah kan mengatakan di zamannya Nabi Lut ada penyimpangan demikian. Apa yang dilakukan Nabi Lut? Ya itulah yang kita lakukan. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika itu dinasihatkan Nabi Lut? Ngomongnya kan gini. Orang-orang hari sini kan, yang sok suci kamu mentang-mentang sudah kajian. Aku nggak pernah minta seperti ini. Tuhan yang menakdirkan seperti ini. Wah, ya Allah. Dari kerangka tubuh manusia saja, manusia itu cuma terbagi menjadi dua. Laki-laki dan perempuan. Panggilannya saja ketika sudah meninggal dunia juga cuma ada dua. Almarhum sama almarhumah. Nggak ada yang aluminium itu, nggak ada. Nggak ada yang aluminium gitu. Bisa kalau transgender ini aluminium, nggak ada. Almarhum, almarhumah kan gitu doang. Mudzakkar muannas sudah selesai gitu. Nggak ada bainahuma gitu, nggak ada. Ini kelaminnya apa nih? Di antara keduanya. Buset. Nggak ada. Itu berarti sakit. Orang sakit butuh diobatin. Adapun pernyataannya, jangan sok suci. Kita memberikan kesetaraan gender buat dia, emansipasi dan lain sebagainya. Dia juga punya hak yang sama sebab dia tidak meminta seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Itu perkataan lama yang diulang kembali. Karena di zaman Nabi Lut pun omongannya innahum unasun yataqahharun. Gitu ngomongnya. Di zaman Nabi Lut, ketika Nabi Lut ngedakwah ini, saya punya anak perawan nih. Ini yang halal nih kata Nabi Lut nih. Ini halal, dipersilahkan. Maka buat para ikhwan-ikhwan yang sering ngeledek jomblo, kasih solusi. Jangan masih jomblo gak ada solusi. Kalau anda ngasih solusi, itu apa tuh banyak tuh solusinya tuh. Nabi Lut ngomong, ini anak saya nih perempuan, halal buat kamu, tetep nggak mau sama perempuan. Dan tahukah kita penyimpangan Nabi Lut itu diawali dari apa? Dari bercandaan. Hati sama teman-teman anak-anak muda tuh yang bercandanya kebablasan. Jadi awalnya bercandaan, brother. Jadi bukan niat dari awal ingin menyetubui laki-laki atau menyetubui perempuan, niatnya bercandaan. Ih, gue bosan banget ya sama perempuan ya. Coba deh sama laki-laki ketawa-tawa. Dia bukan bencong itu awalnya bercandaan. Akhirnya jadi karakter, jadi kebiasaan. Awalnya bercandaan. Istihza di dalam agama itu makanya tidak boleh. Nggak boleh. Dari awal sudah dibuat peraturannya ketat. Satu selimut nggak boleh walau laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan nggak boleh kelihatan bagian pahanya. Kalau tidur nggak boleh satu selimut. Walau kakak adik kalau dia sudah akil balik. Islam menjaga itu semua supaya tidak menyimpang. Hari ini nikah muda diomel, poligami dikritis. Kemudian ada orang yang ingin mensyiarkan tentang pernikahan juga dibilang untuk ngejar dunia. Tapi pacaran dimaklumin, penyimpangan dimaklumin. Ini apa sih kita nih? Negara kolongan sebelah mana sih ini? Ini kan repot ini. Makanya teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, setiap angka pernikahan turun di dalam satu tempat, satu daerah, yakinlah bahwa angka penyimpangan pasti akan meningkat besar. Itu sudah kaidah. Nikah menyimpang nih, pernikahan itu meredam angkanya, pasti penyimpangan meredam.
Innahum unasun yatatahharun. Kalimat itu mereka manusia sok suci. Jadi kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar dibilang sok suci, nggak usah kaget. Nggak usah kaget karena kalimat itu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi tentang masalah jaga konsep ikhlasan ya. Anak sampai kebablasan padahal anaknya sebelum maghrib udah berangkat lagi ke Serang, ada kajian pada isanya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo dari sekarang betul-betul komitmen menjaga keikhlasan. Hal-hal yang merusak keikhlasan betul-betul dijaga, ya. Karena sesungguhnya hati yang baik, keikhlasan, menjaga hati karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukan garis finish kita kemana. Wallahu a'lam bishawab. Kita juga, atau kalau ada teman-teman, sisa waktunya kita manfaatkan buat sharing-sharing insyaallah. Demikian teman-teman semua nasihat dari Ustaz kita. Jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat sore ini. Untuk teman-teman semua yang insyaallah Pak, di share aja ini lagi kajian di Cilegon. Insyaallah moga-moga sebelum maghrib atau pada maghrib lewat langsung berangkat insyaallah. Yang Bamas, yang tolong Kang Bamas. Tuh. Di belakang antum nih ada kertas kamu. Ada kertas putih gitu Mas. Bismillah Ustaz, Anda cerpen Ustaz. Untuk baca. Siap. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada beberapa pertanyaan dari anak. 1, 2, 3 pertanyaan Ustaz. Pertama, bagaimana jika ada orang yang beramal tanpa ada niat, tapi semua dia serahkan kepada Allah? Gimana posisi dengan amalan yang dia kerjakan? Udah itu dong. Ada lagi Ustaz? Mau sekalian atau dijawab? Satu-satu. Pertama, setiap amalan itu, teman-teman, Imam Ibnu Rajab mengatakan tujuan niat itu satu, tamyizul ibadah. Satu, tujuan niat itu membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Nah mungkin ya sholat zuhur sama kayak niat sholat asar. Yang kedua, tamyizul qasdi. Jadi tujuan niat itu adalah membedakan tujuan. Karena niat-niat itu arti nau'un minal qasdi, semacam tujuan itu disebut dengan niat. Jadi niat itu ngebedain satu amalan dengan amalan yang lain, niat juga ngebedain tujuan satu dengan tujuan yang lain. Gak bisa amal tanpa niat. Kalau yang dimaksud innamal a'malu binniyat di sini adalah tentunya adalah amalan-amalan ukhrawi, bukan amalan-amalan dunia. Ya kalau untuk mau makan nggak usah niat panjang terus kan. Saya niat makan cukup di dalam hati sudah selesai gitu. Tapi kalau ibadah tujuannya untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa hadis yang berkaitan tentang innamal a'malu binniyat itu yadkhuluna ila 70 baban minal fiqh. Masuk ke 70 bab fikih itu semuanya berkaitan dengan niat. Jadi sangat aneh kalau ada orang beramal tanpa niat. Maka hendaknya memasang niat terutama untuk amal-amal soleh. Adapun talafud melafadzkan niat atau di dalam hati, kita sudah pernah bahas bahwa talafud binniyah itu sifatnya adalah bukan sunnah tapi mustahab. Dianjurkan saja. Itu menurut mazhab Syafi'i mutaakhirin. Sedangkan para salaf kebanyakan tidak melakukannya. Makanya an-niyat mahaluha fil qalb. Niat itu adanya di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Ada seorang istri yang sejak dia berusaha dekat dengan Allah, tapi selalu hadir permasalahan dengan suaminya Ustaz. Terus gimana solusi bagi pasangan ini Ustaz? Ada seorang istri yang berusaha lagi belajar jadi salehah. Ketika mulai mendekat dengan Allah, mesti ada permasalahan dengan suaminya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah bahwa jika ada kondisi rumah tangga semacam ini, sedang ada hal yang tidak baik-baik saja. Karena sejatinya suami dan istri itu ketika benar-benar menjalankan jobsnya masing-masing, itu kayak piramida teman-teman. Ini suami, ini istri. Kalau berusaha dia dua-duanya mendekatkan diri kepada Allah, malah hubungannya semakin harmonis. Gitu. Maka salah betul ketika ada problematika rumah tangga yang dibahas cuma sisi eksternal saja. Mungkin komunikasi, aktivitas seksual mungkin kurang maksimal. Itu terus, tapi hubungan dengan Allah yang diperbaiki. Padahal yang perlu diperbaiki adalah hubungannya dengan Allah ketika suami, istri. Sama-sama nih, tahu. Enak itu kalau suami istri sudah menyadari kesalahannya di mana. Yang repot kalau nggak sadar salahnya di mana. Mau dinasehatin, dimediasiin, nggak bisa. Tapi kalau suami, istri ngerti. Tujuannya adalah Allah. Dia fokus untuk perbaiki diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lambat laun dia semakin dekat.
dekat dan semakin diromantiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba ketika suami istri semakin jauh dari Allah, nih, jauh dari titik sentral ini, jauh, semakin runyem hubungannya. Semakin runyem hubungannya. Maka untuk langkah pertama adalah satu, perbaiki dulu hubungannya dengan Allah masing-masing. Entah sholatnya, entah ibadah-ibadah yang wajib belum ditunaikan. Kalau sudah ketemu, insya Allah perbaikan itu semakin menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap problem dalam rumah tangga jangan jauh-jauh untuk ngeceknya. Cek dulu hubungan kita dengan Allah, mesti ketemu. Karena para salaf mengatakan innani la ajidu athara ma'siyah fi dabati wa ahli. Sesungguhnya aku mendapatkan efek buruk kemaksiatan itu menimpa keluarga dan hewan tungganganku. Sampai segitunya. Jadi naik motor kepleset, rumah tangga kok si Neng biasanya romantis kok nggak romantis. Si A kok biasanya baik, kenapa ini kasar? Itu langsung ketahuan. Makanya atharul maksiyah fi dabati wa ahli. Dampak buruk kemaksiatan itu menimpa kendaraan, menimpa juga keluarga. Maka kalau ada apa-apa, cek dulu deh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana menghadapi orang-orang yang selalu merusak atau menjatuhkan semangat orang yang ingin beramal dan sering meremehkan? Gitu, Ustaz. Pertama, sekali lagi kita ucapkan, sampaikan. Kita nggak bisa mengkondisikan semua orang harus sesuai dengan keinginan kita. Yang kita bisa lakukan adalah mengkondisikan kita agar kita berusaha untuk biasa-biasa saja menghadapi mereka. Apakah sekelas Nabi Muhammad SAW ketika membangun parit Khandaq tidak ada suara sumbang? Banyak. Orang munafik itu buru-buru ngebantuin, enggak, ngomongnya gini. Apa strategi kayak gini? Digali-gali paritnya, kayak bakal menang aja. Tapi bukankah ketika kemenangan itu didapatkan, siapa yang paling mepet duluan? Wahum minal munafiqin. Mereka orang-orang munafik yang bilang, untuk baik Muhammad, mengapresiasi hebat kan gitu. Makanya cara terbaik untuk menghadapi suara-suara sumbang adalah tidak dengan menutup mulut mereka, karena mulut mereka terlalu banyak dan tangan antum cuma 2. Yang antum bisa lakukan hanya menutup telinga antum dan terus fokus mengejar apa yang antum sudah cita-citakan. Selesai. Jika tiba saatnya dan Allah berikan kemudahan, akan adanya mereka datang dan mengapresiasi kita. Makanya tidak perlu juga kita berusaha mengerjakan sesuatu itu karena manusia, nggak perlu. Tutup suara yang sumbang, kita kerjakan. Karena demi Allah ketika kita ingin membuktikan kepada orang itu sesuatu, kan biasanya saya akan buktikan sama keluarga, saya akan buktikan sama teman-teman saya. Percuma teman-teman. Gagalnya sudah pasti dicaci maki. Suksesnya juga nggak akan bakal selamat dengan omongan mereka. Mendingan sudah aja beramal karena Allah kan. Ya sukses. Alhamdulillah nggak sukses qadarullah wa syafa'alah gitu. Tapi kalau kita ingin membuktikan sesuatu, saya akan buktikan tahun ini saya nikah. Titik nggak pakai koma. Ternyata nggak nikah. Jadi bahan cemoohan. Sudah nikah, nggak selamat ya, nikah kepepet itu jelek banget suaminya, kena lagi. Banting harga itu kan kena lagi. Flash sale itu flash sale katanya gitu. Nggak akan ada selesainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala insya Allah jadi nikahnya alhamdulillah, nggak jadinya juga nggak apa-apa. Karena kita tanpa dia juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain dari kalian ikhwan, silakan. Monggo. Ya, Masya Allah. Ya, diusahakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Silakan. mau tanya, bagaimana kita menselaraskan antara ikhlas dan jujur pada kenyataannya di zaman kayak gini nih banyak yang munafik. Enggak ayah juga bisa jadi bullying dan lain sebagainya, Pak Ustaz. Terima kasih. Oke, Masya Allah, luar biasa. Antara ikhlas dan jujur, bagaimana mensetarakannya supaya jadi balance, jadi seimbang, apalagi di tengah zaman hari ini yang banyak orang-orang munafik ya. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan ayat-ayat itu jadi bahan bullying untuk menghina, menjatuhkan satu sama lain. Sekali lagi teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita hidup bukan apa kata manusia. Satu itu. Hidup berdasarkan ilmu. Maka untuk melaraskan tadi, gimana caranya supaya kita tidak tergolong menjadi orang munafik tadi? Pertama, satu tipnya, gak bakal jauh-jauh dari ilmu. Yang kedua, perasaan naik turun dalam muamalah ibadah kita itu manusiawi loh. Kalau antum melejit terus, ramah naik terus, saya curiga antum minal malaikat. Saya tunggu golongan dari malaikat yang tak bersayap nanti gitu. Enggak mungkin, orang pasti akan ada naik turunnya, ritmenya. Yazid wa yanqus itu sudah sunatullah. Maka kalau kita berbicara tentang apa banyak orang kasus bullying dengan ayat, dengan hadis dan lain sebagainya, ya itulah ujiannya buat kita semua.
Apakah teman-teman anggap ketika di zaman Nabi para sahabat ada yang kalimatnya tidak menjatuhkan sahabat yang lain? Ada. Istri Nabi siapa yang menangis gara-gara diomong, dicengin dengan kalimat-kalimat bulian? Ya, dasar wanita Yahudi. Siapa? Sofia. Nangis Sofia. Sesenggukan Sofia. Rasul masuk ke kamarnya, kemudian Rasul bertanya, gimana? Kenapa? Wahai Sofia kamu menangis? Tapi Acok katanya. Acok itu Hafsah. Ya kan sekarang anak nama Hafsah dipanggilnya Acok katanya. Terus si Acok tuh ngomongin saya katanya wanita Yahudi dan sebagainya. Hei, kata Rasul, kenapa kamu tidak bangga? Pamanmu adalah nenek buyutmu adalah seorang nabi, pamanmu seorang nabi, dan kau juga bersuamikan seorang nabi. Lah buktinya bukannya keturunan Yahudi itu keturunan Nabi Musa. Betul? Sekarang punya suami juga nabi, Nabi Muhammad SAW. Adakah yang lebih beruntung darimu ya Safiyah? Tersenyum Safiyah. Isak tangis air matanya dihapus sama Rasulullah. Yes, gitu. Makasih. Kebayang ya? Ya kalau yang punya istri gitu. Kalau nggak punya istri mah praktek. Yang motor dijelap-jelap. Nggak apa-apa Safiyah. Ya jadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi sampai diusap air matanya tuh, kenapa kau nangis? Kakek buyutmu seorang nabi. Kau bersuamikan juga seorang nabi gitu. Adakah yang lebih beruntung daripadamu? Lah kan enggak. Suaminya doang seorang nabi, bukan keturunan nabi. Kata suami, iya juga ya gitu. Kadang-kadang perlu jadi suami itu pandai merangkai kata. Jangan saklek-saklek ting jadi suami itu. Lurus aja kadang tuh. Kayak gak ada bahan gitu kalau ngomong tuh. Sebenarnya kamu cinta gak sih sama aku kan gitu kan. Perempuan itu dalam sebuah riset dikatakan kadang butuh sehari itu 3 kali mendapatkan kata cinta. Kayak obat. Ngalah-ngalahin orang yang program diet 3 kali. Makanya ketika bangun antum jamak kosor. Cinta. Udah selesai. Gak gitu deh. Tapi memang butuh. Jadi wajar kalau sudah nikah lama juga ada pertanyaan istri itu kadang konyol. Anak udah 4 loh. Nikah hampir 10 tahun. Masih ada pertanyaan. Tapi sebenarnya sayang sih sama saya. Enggak. Itu konyolnya laki-laki. Enggak kata gitu. Padahal mak, saya masih berada di sampingmu saja sudah jadi bukti. Lah anak 4 ini emang apa? Enggak sengaja gitu. Khilaf gitu kan. Tapi perlu kadang-kadang dijawab. Ya Allah nih, kalau nggak cinta nggak mungkin. Butuh baik verbal ataupun non verbal. Perempuan itu butuh. Haus akan kata cinta. Makanya korban-korban biro itu rata-rata habis kena kata-kata. Serius. Sok dikatakan. Makanya perempuan itu fitnahnya di sini nih. Di telinga. Sedangkan laki-laki fitnahnya ada di sini nih. Di mata. Gak usah sok jadi cewek yang solehah ketika sudah bertemu dengan kata-kata laki-laki pujangga. Luluh antum, lumer antum. Ada orang lewat nih, bukti nyata nih. Saya membuat sebuah riset ngeliat gitu. Ada cewek lewat misalkan dipuji sama orang yang maaf gak gara ganteng-gantengnya. Pokoknya wajahnya tuh ala qadrihi lah, ala kadarnya udah. Ngepres gitu. Tapi dia puji, ya Allah, Masya Allah, mau kemana nih? Mau kajian? Ya Allah, udah cantik kajian lagi. Ya, baru tahu ya kalau bidadari itu masih rutin kajian gitu. Mungkin jawabannya seperti itu, tapi nggak sengaja nge-save dia. Nge-save itu, nanti dia cerita sama temen. Tahu nggak? Tadi saya bilang cantik kayak gitu tuh. Tolonglah buat suami-suami ini royal untuk memuji istrinya. Walau kalau dipuji jawabannya, bohong kan gitu tuh. Dalam hati tahu. Tapi butuh itu memang hakikatnya. Makanya Rasul mengatakan kan, Rasul memuji Sofia, Rasul memuji Hafsah, Rasul memuji Ibnu Khadijah, bahkan sudah meninggal pun masih dipuji-puji sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang jomblo Ustaz, yang muji siapa ya? Jomblo misalnya. Yang gak ada dipuji, emang dihinakan gitu ya. Kalau buat para jomblo, jangan lupa untuk memuji Allah. Antum udah hidup aja, alhamdulillah. Serius, itu nikmat dari Allah untuk beribadah kan? Serius, itu nikmat dari Allah. Makanya jangan lupa kalau bangun tidur cek nadi antum. Pak masih hidup, alhamdulillah. Kalau yang punya istri atau suami LDR kan yang dicek biasanya HP tuh. Isi sayang ini kok nggak ngechat kan gitu biasanya. Kalau jomblo kan yang dipegang urut nadi. Alhamdulillah masih hidup kan gitu. Berarti masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya hadapin orang-orang dengan perkataan sumbang, kalimat-kalimat bullying dengan kalimat Al-Quran atau hadis yang disalahgunakan itu sudah menjadi ya sunatullah. Emang dari zaman ke zaman orang semacam itu ada. Ya tugas kita adalah tadi untuk tetap berpegang teguh terhadap ilmu, tetap melatih diri,
tetap fokus sama akhirat agar antara keikhlasan dengan kejujuran itu satu saat akan memadu menjadi satu. Itulah menjadi sebuah keikhlasan dalam beribadah. Ikhlas dan ridho. Tapi ingat, semuanya butuh proses, butuh waktu, teman-teman. Jadi salah satu di antara penyakit futur itu disebabkan karena hulu berlebihan, ibadah berlebihan, semangat berlebihan, semangat yang tidak terukur. Itu biasanya orang yang semangat itu orang yang bahasanya kenceng, dan orang yang kaku biasanya mudah patah. Ya, fleksibel aja masih terus nikmati terus. Tuh saya masih kayak gini, oh tapi masih pantaskah saya hadir ke kajian banyak? Nggak ada kalimat di sini, tulisan di banner gitu. Majelis ini khusus untuk para wali-wali Allah. Yang masih jadi wali murid pinggir. Nggak ada. Masya Allah, kita di sini semuanya adalah orang-orang yang belajar jadi ingin menjadi orang yang lebih baik. Karena kalau ada kalimat lisan saya sudah menjadi baik, sebenarnya dialah Allah yang paling buruk dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Udah deh. Silakan teman-teman semua. Mudah-mudahan, oh ya silakan. Mic-nya ada di depan. Yang teman-teman Iwan simak ya, simak. Bismillah. Saya korban gitu ya. Berharapnya kayak gitu dia jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak Ustaz. Fadhal silakan. Mau nanya Ustaz, apa hukumnya kita apa sih kayak menggarap aplikasi yang di HP itu yang promo-promo kayak gitu? Kita kan kadang ada promo yang di HP itu misalnya per apa ya? Enggak, per 88 Saras dong 008. Lesel. Ya, per pengguna itu kan harusnya satu ya. Sedangkan ada sih banyak ya istilahnya yang menggunakan HP itu dibikinnya untuk jadi 1000 akun gitu agar mendapatkan 1000 pieces gitu kan. Tapi penggunanya yang mengerjakannya satu orang yang sama gitu. Itu hukumnya dari penghasilan tersebut haram apa halal? Oke, super. Bentar, Anda pelajari dulu. Itu satu ya. Pertanyaan yang keduanya, apa hukumnya kita menampung barang-barang promo tersebut dari pelaku tersebut gitu? Makasih. Oke, Masya Allah. Syukran, jazakallah khairan. Ini berkaitan dengan fikih kontemporer ya. Bentar. Satu. Jadi satu orang bisa bikin akun yang banyak tuh untuk ngejar promo itu gitu. Supaya dia kesempatan banyak dapat. Oke, terus yang keduanya gimana hukumnya orang yang menampung promo itu? Oke, siap. Pertama, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat muamalah itu ada 3. 1, tidak ada zalim. 2, tidak ada gharar. 3, tidak ada riba. Dari kasus yang pertama disebutkan Teteh, ada nggak yang memenuhi kriteria 3 ini? Bukankah unsur yang pertama ada kezaliman di situ? Ada kedustaan di situ. Betul? Betul. Nah, makanya zalim itu wad'u syai' laisa fi ma'ankari. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Second akun dan lain sebagainya. Apalagi memperbanyak dengan perbanyak akun itu dalam rangka untuk membuka peluang sebanyak-banyaknya kan? Ya. Supaya dapat. Maka hal itu tidak diperbolehkan. Karena ada unsur kadzab, ada unsur dosa, ada unsur zalim. Syarat yang pertama tidak terpenuhi. Maka muamalah tersebut rusak. Yang kedua, jika kita menampung sesuatu yang sudah jelas sumbernya adalah kekeliruan, itu tidak diperbolehkan. Contoh, saya membuat sebuah pasar luang untuk menampung barang-barang yang dalam artian entah black market dan lain sebagainya, bisa hasil pencurian dan lain sebagainya. Jika tahu sumber barang itu dari mana, haram menggunakan barang tersebut. Maka tidak diperbolehkan. Karena itu akan merusak keberkahan daripada sumber usaha. Termasuk para ulama masih tetap aja kekeh di antara pendapat ulama yang menggunakan, ya tadi, kalau bahasanya, aplikasi-aplikasi atau program-program yang ada di laptop, di komputer dan lain sebagainya, ya office dan lain sebagainya. Ada sebagian ulama yang tetap kekeh harus beli yang ori. Sedangkan kasusnya kalau beli yang ori harganya sangat mahal. Maka dibuatlah kopiannya kan. Dimasukkan gimana Ustaz? Ini beda pendapat ulama ya. Dia mengatakan tetap kekeh karena itu bukan haknya. Ada yang mengatakan boleh. Gimana caranya? Tidak ada solusi. Apalagi dengan jalan jauh kafir berpublik. Palang-palang amat Pak Ustaz. Ini madhab, bukan madhab Soekarno ya, madhab sembarangan ini ya.
nggak sembarangan. Setelah kafir bodoh amat dan gitu. Maka tentunya ya tadi kalau daruri ya wallahu a'lam bishawab mentajakan sama ustaz-ustaz yang mendalami fikih kontemporer. Yang jelas dari apa yang disebutkan tadi, anak memiliki pandangan bahwa itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Sedangkan tadi ada unsur dolim. Pokoknya 3 aja. Teteh kalau ada apa-apa ingat 3. Kalau mau amalah. 1 ada unsur dolim atau tidak. Dolim itu tadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ngebohong, ngibulin, ngakalin, itu kedoliman. Yang kedua goror. Goror itu ketidakjelasan. Contoh kenapa ketika kita mengklaim asuransi itu asuransi disebut dengan goror. Karena kita bayarnya cash, sedangkan asuransi memberikan kita tidak cash. Contoh, asuransi per bulan mungkin ada yang 100.000, 200.000 gitu kan. Kita cash kan mengeluarkan uang. Apakah servisnya cash ketika itu kita dapatkan? Tidak. Bahkan ada catatan ketika ada accident, ada kecelakaan atau apa baru, itu bisa dicairkan. Dan itu tidak boleh. Ada goror di situ. Karena tidak cash. Yang ketiga ada riba. Riba itu ziyadah berkembang. Contohnya sederhana. Tadi ketika orang memberikan bantuan, utang, piutang, dan sebagainya, karena jenis riba ini banyak, berkembang, atau kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap qard pinjaman yang melahirkan kemanfaatan itu riba, itu tidak diperbolehkan. Bahkan Ustaz Erwani membuat bercandaan tapi ilmiah. Seorang suami yang meminjamkan uangnya ke istri, misalkan antum minjem ke suami, Abi minjem sih uang 10 juta buat bantu saudara, saya pinjamkan. Dengan catatan, sebagai seorang istri kamu harus melayani saya setiap malam atau pijitin saya setiap malam. Maka demi Allah pijitan dan layanan itu adalah riba. Kalau tidak biasa dilakukan, orang biasanya dia malas nggak mau pijitin, karena terikat dengan hutang tadi, akad tadi, mau pijitin, maka pijitan itu disebut dengan pijitan ribawi. Keren tuh ada istilah pijitan ribawi gitu ya. Karena mau melakukan, karena ada tadi hutang yang diberikan tadi. Dalil umumnya kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba, tidak boleh. Termasuk menggunakan barang gadaian. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Minjem ini, saya gadai ini motor, terus pinjaman nih. Tetapi motornya dipakai, dimanfaatin. Di kampung lebih parah. Ngegadain kebunnya ditebangin semuanya. Kan kasusnya banyak kan? Ditebangin. Wah, riba, tidak boleh. Haram hukumnya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu saja mungkin teteh, karena waktunya mepet banget ini. Kejap juga ya, ternyata moga-moga bisa nih, insyaallah. Jazakallah khairan buat teman-teman yang tetap semangat dari teman-teman Switcher, Masya Allah. Luar biasa ngelihat antum semangat ini, letih lelah anak. Moga-moga terobati insya Allah. Jazakallah khairan buat antum yang sudah datang. Jangan bosan-bosan juga jadi orang yang mengajak kebaikan. Semoga ini menjadi saksi dan tanda di hadapan Allah bahwa kita saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Itu saja dari ana. Jazakallah khairan. Ana akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Dan